Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama para narasumber kita pada pagi hari ini. Bang Ilham, mungkin terkait laga pembuka, tentunya ini akan menjadi sulit bagi kedua tim. Di mana-mana laga pembuka itu akan selalu sulit kan. Mungkin sebagai pemain, mantan pemain gitu, apa mungkin kira-kira yang harus dilakukan para pemain dalam menatap laga krusial ini mungkin, Bang? Ya, yang pertama memang ini pertandingan pertama bagi Indonesia ataupun Arab Saudi. Yang pasti Arab Saudi menginginkan poin penuh. Dalam hal ini dia bermain tuan rumah untuk memastikan 3 poin buat Piala Dunia. Indonesia pun sama ya. Kalau bisa jangan sampai kalah. Satu poin pun bagus. Tapi dalam hal ini ya tadi saya bilang, Indonesia perlu konsentrasi penuh. Karena pasti Arab Saudi akan melakukan penyerangan secara mungkin bertubi-tubi, ya. Yang kita inginkan Indonesia, timnas kita konsentrasi, ikutin arahan pelatih, komunikasi, sabar, ya. Ketika bicara taktikal, ya tidak ada yang salah. Ketika taktikal itu orang bicara kita low block, ya low block ketika kita lakukan counter attack. Ya, tidak ada salah. Apa yang dilakukan Thailand waktu Piala Asia terbukti. Karena kalau kita bisa mencuri poin, itu akan menjadi modal berharga untuk menatap laga selanjutnya. Bang Hariman, mungkin Bang, menghadapi Arab Saudi yang bermain di King Abdullah Sport City, tentunya mereka akan bermain sangat-sangat agresif. Mungkin game plan apa yang harus disiapkan oleh Sintayong untuk meredam kecepatan para pemain-pemain Arab Saudi? Satu yang menarik, Krep, adalah bagaimana skuad Saudi di tangan Mancini dengan sederet asistennya yang juga punya nama besar. Saya sebut 2 nama saja, ada Attilio Lombardo dan juga ada Yaya Toure. Mereka juga sedikit terkesan panik untuk mengawali partai pembuka di grup C. Dan Indonesia juga panik. Masalahnya dari kedua tim ini, siapa yang bisa keluar dari tekanan dan kemudian bermain rileks, bermain asik, bermain santai, tapi juga fokus terjaga. Dan saya berharap Sintayong dengan sederet asistennya juga itu bisa meyakinkan para pemain kita bahwa Saudi, yes, peringkat FIFA-nya jauh di atas Indonesia, bahkan 2 kali lipat, tetapi itu bukan jadi ukuran. Ukuran penting adalah bagaimana di lapangan. Harus maksimal setiap detik. Dan catat, Krep, partai perdana dan juga 9 partai berikut itu juga sama krusialnya. Harus maksimal. Kenapa? Karena dari grup ini 2 tim yang berada di peringkat teratas itu lolos ke Piala Dunia. Peringkat ketiga dan keempat bisa lolos ke ronde keempat. Kalau kita menghuni peringkat kelima dan keenam, nasib kita selesai untuk tiba di Piala Dunia. Dan ini harus dihindari oleh skuad Sintayong. Artinya apa? Sekali lagi, semua partai adalah final. Gitu. Jadi kemungkinan STY akan menerapkan sepak bola cantik, indah, atau justru bermain dengan mementingkan hasil gitu. Negatif football yang penting hasilnya kita bisa mencuri poin. Dalam konteks ini, saya paham bahwa sepak bola resultat yang mendewakan hasil akhir itu penting buat Indonesia. Tidak hanya bicara soal sepak bola cantik. Demikian. Mungkin Bang Ilham juga nih, soalnya sekarang kan Bang Ilham ini juga menjabat sebagai pelatih dari EPA U20 Persita Tangerang. Mungkin dari kacamata pelatih juga, Bang. Gimana mungkin, Bang Ilham? Iya, menurut saya untuk strategi nanti mungkin ya STY sendiri sudah mempersiapkan. Tapi ya tadi tidak ada salah ya. Terus kita juga memang lihat memang ranking Arab Saudi juga, pemainnya juga ya kan. Tapi ya tadi saya bilang jangan terlalu takut ya kan. Jangan terlalu takut juga dengan strategi mereka yang secara menyerang agresif. Ya tadi saya bilangin ketika mereka melawan Thailand pun ya kan tidak ada yang salah ketika kita low block ya, itu aja. Ada counter attack. Jadi tidak ada yang salah. Jadi sepak bola itu bundar. Sepak bola itu bukan matematika. Bisa terjadi. Itu. Ya. Bang, mungkin ini juga menarik perhatian juga, Bang. Mungkin terkait lini depan timnas kita yang mungkin sampai saat ini juga masih menjadi PR, belum menjanjikan gitu, Bang.
Mungkin bagaimana menurut catatan Abang? Ya, memang Marcelino yang boleh jadi akan di placing sebagai flank kanan, ada Orad Mangun di flank kiri dengan tombak tunggal Rafael. Ini 3 nama ini belum begitu optimal. Tetapi mereka punya teman-teman di second line yang juga punya potensi memberikan bola-bola asis, mendistribusikan daya serang, dan ini menarik bagaimana Lino, Rafael dan juga Orad Mangun itu bisa maksimal juga. Walaupun statusnya adalah counter attack, walaupun statusnya adalah fast break, tapi apapun memang mencuri gol ini menarik. Bukan hanya soal bisa bagaimana kita bisa mencuri angka, tapi juga mencuri gol. Ini menarik. Dan come on, sekali lagi, ini partai beranak mesti relax. Di samping payung lain kita adalah tampil dengan habis-habisan. Itu. Bang Ilham mungkin sebagai mantan bomber tim nasional mungkin Bang, melihat barisan depan kita di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mungkin seperti apa? Ya, secara pribadi memang saya lihat untuk ke bomber-bomber kita di tim nasional sudah cukup menjanjikan. Apalagi ditambah lagi pemain-pemain muda striker kita ditambah Sananta dan sekarang apa sih dari ada Orad Mangun, ada Dimas juga. Ada Dimas, Karaka dari Sleman ya, yang pemain muda yaitu. Jadi saya rasa juga yang butuh jam bermain juga. Tapi inilah krusial, maksudnya ini timnas butuh juga poin juga. Tapi mungkin ya yang bilangin Bung tadi 3 pemain ini sudah terjadi komunikasi yang sangat lama. Jadi antara Rafael, Ogner dan Marcelino. Jadi mudah-mudahan nanti malam mereka mencair pergerakannya. Itu saja sih. Di grup C ada 2 partai lain, ada Australia melawan Bahrain, main sebentar sore, Krep, dan juga ada partai Cina melawan Jepang. Ini menarik dan semua orang menantikan, mata orang fokus. Tetapi fokus kita adalah melawan Saudi. Kita berharap, kita mendoakan Indonesia tampil optimal, tampil menjanjikan, dan tampil mengembirakan. Bang, Indonesia tiba di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berada di pot ke-6. Dikepung oleh raksasa sepak bola Asia, ada Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Mungkin Bang, yang menjadi pertanyaan adalah banyak juga tuntutan yang meminta bahwasanya harus adanya tambahan amunisi bagi skuad Garuda. Dengan hadirnya Martin Paes juga itu sudah merupakan mood booster bagi timnas kita. Mungkin ada juga Bang, 2 penyerang, ada Ole Romani dan juga Mauro Bang. Mungkin seperti apa Bang? Apakah harus ada tambahan amunisi baru khususnya di lini depan untuk menambah daya gedor timnas kita atau seperti apa Bang? Saya pikir perlu, karena kita tahu 9 laga berikut dalam interval 10 bulan dengan nama-nama yang beredar saat ini, kita perlu ada penambahan nama. Untuk apa? Untuk biar STY bisa lebih leluasa dalam mendesain skuadnya untuk menyusun komposisi starting lineup. Dan Ole juga Mauro itu adalah pilihan yang menarik. Karena di sisi lain kita tahu Australia dan juga Jepang tiba di putaran ketiga itu dengan rekor yang fantastis. 6 kali laga tidak pernah kalah dan juga tidak pernah kebobolan. Dan poin kita sangat menarik di grup ini adalah bagaimana kita bisa mengalahkan Cina dan juga Bahrain. Untuk tiba minimal kita realistis. Minimal kita mengundi peringkat 3 atau keempat nantinya untuk bisa tiba di putaran keempat gitu. Mungkin Bang Ilham terkait adanya amunisi baru di skuad kita mungkin Bang untuk menambah kekuatan skuad Garuda sendiri mungkin. Iya, saya rasa itu untuk pelatih sendiri STY pasti tahu ya. Ya, kenapa mereka dapat tambahan 2 amunisi tadi? Karena tadi pertandingan ini yang berat sekali, bukan untuk Arab Saudi saja. 9 ke depan juga itu sangat berat karena untuk memberikan yang terbaik ya tadi saya ditambahkan 2. Jadi nanti mungkin STY juga banyak pilihan juga. Jadi banyak lebih leluasa dan fleksibel pemain bagaimana pertukaran posisi antara Rafael dan yang 2 yang tadi. Itu sih.
Mungkin Bang Hardiman Bang, hitung-hitungannya ini gimana Bang? Ini ada 3 grup, satu grup berisikan 6 tim, dan kita juga dihuni oleh raksasa-raksasa Asia. Mungkin hitung-hitungannya supaya Indonesia bisa lolos ke round berikutnya kan, karena 1-2 otomatis tampil di Piala Dunia, dan 3-4 akan diadu lagi di round keempat. Nah mungkin gimana Bang? Kita harus jauh lebih realistis. Saya pikir Jepang dan Australia adalah kekuatan yang menakutkan di grup C. Boleh jadi 2 peringkat pertama itu akan dihuni oleh mereka, Jepang dan Australia. Itu artinya mereka tiba otomatis langsung ke Piala Dunia. Peringkat ketiga sangat mungkin itu akan diisi oleh Arab Saudi. So, kita akan berebut untuk menduduki peringkat keempat. Itu artinya kita bertarung dengan 2 tim lain, adalah Cina dan juga Bahrain. Dan kita memang mesti fokus, mesti habis-habisan melawan 2 tim ini. Kalau kita bisa mendapatkan angka, tidak hanya seri, bahkan juga menang, ini artinya kita boleh jadi tiba di putaran keempat. Amin, Krep. Amin ya rabbal alamin. Mungkin gimana Bang? Melihat peta kekuatan di grup C ini mungkin. Iya, tadi Bung Ilham bilang Grup neraka ini bisa dikatakan. Kita realistis tadi. Betul yang bicarakan tadi, ya tadi. Iya, 3 terbaik kayak grup Australia dan Jepang itu mungkin ya yang dibicarakan tadi. Ya tadi kita bisa 4 nomor 4 cari ya. Tapi ya tadi saya bilangin sepak bola ini kan bukan matematika. Tapi kita tetap realistis. Yang pasti boleh jadi siapa tahu ada keajaiban. Dan itu ada untuk Indonesia. Impossible is nothing. Iya. Keren. Mungkin Bang Hardiman, prediksi skor Bang, laga nanti malam jam 21.00 waktu setempat atau jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Saya tidak mau bicara soal prediksi skor, tapi yang saya mau adalah Indonesia mendapatkan angka dalam laga ini, apakah seri atau juga menang. Dan semua orang Indonesia mendoakan agar skuad STY bisa menjanjikan hasil yang optimal, bisa melebarkan senyum di kalangan para partisan sepak bola Indonesia. Amin lagi, Rep. Amin. Bang Ilham, prediksi skor laga nanti malam. Ya, tadi kita realistis saja. Yang penting nanti malam Indonesia bermain konsentrasi, ya, jaga kedalaman komunikasi dan lebih sabar lagi. Fokus, relax, ya. Itu kunci utamanya. Jadi untuk ya tadi saya bicara realistis, ya. Untuk mencuri poin 3 pun berat. Tapi kalau bisa memang 1, kenapa enggak? Yang Clear taktikal, clear negatif. Positif. Terima kasih Bang Hardiman, Bang Ilham. Tentunya kita berharap timnas kita bisa memberikan kejutan nanti malam dan bahkan juga bisa mencuri poin untuk membuka asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kita kembali ke studio bersama Sira Safira dan juga Kamarati Kusuma.